Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا. Wassallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah ala ta'atihi bi kulli la'allakum turhamun. Bi kulli waqtin la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Al-Quran surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30, 31 dan 32. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang mukmin, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai detik ini kita masih diberinya berbagai nikmat. Sekiranya nikmat yang diberikan Allah kepada kita ingin kita hitung, tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah melaksanakan secara istiqamah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hingga saat ini Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya masih dilanda COVID-19, Corona virus disease, Coronavirus disease 19. Artinya bagaimana penyakit virus corona itu telah mewabah tidak saja di Indonesia tapi seluruh dunia. Yang kita maklumi berasal dari Wuhan, negeri China. Dan kita tidak bolehlah terpengaruh dengan konspirasi yang berkembang, tetapi kita hadapi faktanya dia ada. Artinya virus corona itu memang ada. Buktinya banyak korban berjatuhan, baik yang sudah meninggal maupun yang masih dirawat di rumah sakit, serta isolasi baik di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak takut kepada corona, kita takut kepada Allah. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan panduan, way of life, sebagai pedoman hidup. Apa itu Al-Quran dan Sunnah? Dan Allah berjanji
Bahkan digaransi siapapun manusia yang mau mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran dan As-Sunnah, dijamin kehidupannya selamat, dijamin kehidupannya sejahtera, dijamin kehidupannya bahagia di dunia bahkan sampai di alam akhirat. Kalau di dunia kita ini hanya sementara, dan di akhirat abadi. Kalau dipersentasekan, ya di dunia ini hanya 1%, hanya 1%. 99 itu ada di alam akhirat. Jadi orang yang cerdas tentu dia akan milih yang lebih banyak, lebih mengutamakan kehidupan akhirat, tetapi tidak boleh melupakan kehidupan dunia. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 201 yang selalu kita baca yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkanlah kepada kami hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. An-nar itu neraka, lawan neraka apa? Surga. Makna doa itu, fokusnya, intinya, substansinya adalah, ya secara implisit dikatakan, ya Allah, datangkanlah surga di dunia ini dan surga di alam akhirat. Itulah doa kita setiap saat. Jadi kalau umat Islam belum masuk surga, itu perlu dievaluasi kehidupannya. Apa indikator surga? Kedamaian. Apa indikator dari neraka? Siksaan, penderitaan, kesengsaraan. Jadi umat Islam itu harusnya bahagia, damai, sejahtera, bahagia. Kalau terus-menerus kita disiksa, itu artinya kita masuk neraka. Keluarlah dari neraka. Apa penyebab kita masuk neraka? Ya diri kita sendiri. Dendam, hasad, iri hati, pelit, bakhil, peloki, kikir, bedekut. Itu menyiksa kita. Sehingga kehidupan kita pun disiksa oleh dendam, disiksa oleh bakhil, disiksa oleh hasad, benci. Sehingga dalam kehidupan pun yang kita sebarkan bukan kedamaian, kebencian, permusuhan. Padahal Rasul berkali-kali secara istiqomah mengatakan afsus salam, sebarkan kedamaian. Dalam riwayat Muslim, afsus salam bainakum. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, itu panjang, afsus salam, diawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Wahai manusia, sebarkan kedamaian. Bukan hanya sekedar assalamualaikum sesama muslim, bukan itu. Kalau itu, ya di ujung hadis itu tadkhulul jannata bisalam, rawahu At-Tirmidzi. Di ujung hadis itu kamu masuk surga dengan salam, dengan sejahtera, dengan selamat. Dalam bahasa tekstualnya dengan ucapan-ucapan salam yang mudah sekali. Padahal hadis itu substansinya luar biasa. Afsus salam ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Baru di ujungnya tadkhulul jannata bisalam, rawahu At-Tirmidzi atau Ibnu Majah. Wahai manusia, sebarkanlah kedamaian, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Beri makan itu banyak tafsirannya. Orang bodoh diberi pengajaran, dia akan salam, dia akan damai. Orang nggak punya duit, dikasih duit, dia akan salam, dia akan damai. Orang nggak punya pekerjaan, dikasih kerjaan supaya dia punya penghasilan, dia akan salam. Orang nggak punya jodoh, dikasih jodoh juga salam. Itulah tugas umat Islam, fungsi umat Islam
Ya, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat kepada banyak manusia. Jadi orang yang tidak bermanfaat kepada manusia itu bukan muslim yang baik. Terus habis itu mengatakan wasilul arham, sambunglah silaturahim. Silaturahim itu artinya sambung kasih sayang. Bukan hanya sekedar keluarga, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada siapapun, kepada orang-orang yang lemah. Kalau kita memiliki kemampuan kekayaan, distribusikanlah kekayaan kita kepada orang yang lemah, tidak peduli dia Islam atau tidak Islam. Karena absus salam itu diawali ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi Islam itu bukan main-main. Tidak ada agama yang sehebat Islam, tidak ada. Sangat lengkap, sangat komplit. Hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia ada SOP-nya semuanya, standard operating procedure. Maka salah satu ayat di dalam Quran itu ada kata istiqomah, yang kalau kita buka ayat Quran 6236 ayat, itu ada 10 kata istiqomah. Dijelaskan dengan baik, dijelaskan dengan tegas, bahkan diberikan keistimewaan. Salah satunya di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30 sampai 32. Allah menyatakan dengan tegas, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami. Ini berarti tauhid. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah terhadap nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid itu apa? Hanya Allah lah Tuhan, bukan kekuasaan, bukan harta, bukan wanita, bukan yang lain-lain, bukan makhluk Allah. Kalau ada manusia masih menuhankan makhluk, itu tauhidnya sompel, perlu dievaluasi. Ada masalah kedukun, hubungan keluarga letak kedukun, padahal dia sendiri yang perlu dievaluasi. Dia yang salah, bukan orang lain. Yang lalu-lalu sudah saya katakan bahwa yang baik dan buruk itu kita yang undang, bukan orang lain. Semesta kamu, istiqomahlah kamu dalam mengamalkan nilai-nilai tauhid. Nah, kalau kita istiqomah dalam beragama ini, ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, maka Allah akan menurunkan bodyguard untuk kita. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah menurunkan malaikat. Lalu malaikat itu bilang, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Artinya, kalaupun ada corona, jangan khawatir. Jaga saja, pakai masker di mana saja pun berada. Kalau keluar, cuci tangan, kita sudah biasa berwudu. Ya, physical distancing kalau tempat kerumunan. Kalau di masjid karena semuanya kita sudah bagus berwudu, pakai lagi sanitizer dan sebagainya. Itu adalah perintah Allah, la darara wa la dirara, rawahu at-Tirmidzi. Jangan merusak, jangan dirusak. Kita tidak boleh merusak dan kita tidak boleh juga dirusak. Jangan sehebat kita. Karena itu corona itu makhluk Allah untuk ujian kita. Siapa yang terbaik amalnya untuk menghilangkan darurat, kemudaratan. Maka Rasul mengatakan la darara wa la dirara. Jangan merusak, jangan dirusak. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 195 dengan tegas mengatakan wa ampiku fi sabilillah. Berinfaklah Anda di jalan Allah, jangan jalan setan. Wa ampiku fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi berinfak di jalan Allah, jangan kamu jatuhkan dirimu ke binasaan dengan tanganmu sendiri.
berbuat baiklah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu artinya kita tidak boleh merelakan diri kita menjadi korban corona tanpa kita melakukan preventif, melakukan pencegahan dan sebagainya. Pencegahannya menurut ahlinya tentu. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, ya dokter tentu. Ahli kesehatan bilang untuk aman pakai masker, cuci tangan selalu, physical distancing, menjaga jarak. Lalu secara makanan bergizi, itu Al-Quran 1400 tahun lalu dikatakan kulu washrabu halalan thayyiba, makanan yang halal dan thayyib. Kita sebetulnya sudah imunnya dengan halalan thayyibah. Kalau kita bergizi, bernilai gizi makanan kita, penyakit pun jauh dari kita. Tapi kalau kita tak bergizi, makanya dalam Quran itu kita disuruh memiliki banyak harta supaya kita bisa berzakat, berimpak, setidaknya membuat diri kita unggul dengan makanan yang halal dan bergizi. Bagaimana kita bisa membeli yang bergizi? Karena yang bergizi itu tentu punya kualitas. Kualitas tentu punya dana. Dananya lebih dari yang tidak berkualitas. Kita minum madu, kita minum susu, kita minum jus, tentu punya biaya. Dan itu selalu katakan Rasul, al-mu'minu al-qawiyyu khairun ahabillah minal mu'mini da'if, rawahu Muslim. Itu jelas. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Jadi kita harus sehat, kuat, lahir batin, otak kita seharusnya canggih. Itulah perbuatan istiqomah. Istiqomah itu artinya kita senantiasa melakukan amal soleh secara konsisten. Amal soleh itu termasuk ibadah di dalamnya. Konsisten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu kita konsisten istiqomah dalam beribadah, jangan kita baik secara kuantitas maupun kualitas. Setidaknya kualitaslah yang kita dahulukan. Kendati pun kita tidak kuantitas misalnya. Kita sudah sholat wajib, bagus. Sholat sunnah mau dikuantitaskan boleh. Sholat tahajud ada 11 rakaat. Sholat duha ada 8 rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Ada sholat wudu, ada sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Kendati pun kita tidak kuantitas sebanyak apa yang dibilang Rasul, kualitaslah minimal. 2 rakaat sholat duha tapi kualitas kita terus menerus. Karena Aisyah pernah ditanya, an Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali ahabbu ilallah, qala adwamuhu wa in qala. Rawahu Muslim, nomor hadis 1303. Ketika Aisyah ditanya, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Artinya amal soleh, termasuklah ibadah di dalamnya. Maka Rasul mengatakan, adwamuhu wa in qala, secara terus menerus walaupun sedikit. Jadi istiqomah, dia konsisten. Simple saja, sederhana. Kita sholat duha 2 rakaat tapi terus menerus. Sholat tahajud mungkin hanya 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Kalau bagus 11 rakaat tapi terus menerus. Kalau 11 rakaat hanya sekali itu tidak bagus. Dalam berimpak begitu juga. Memang lebih bagus, lebih banyak. Tapi kita setiap hari Jumat kita misalnya 1 sisir pisang, tapi terus menerus. Itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah. Jadi konsisten untuk tidak korupsi, konsisten untuk jujur. Itu sulit, apalagi dalam masa-masa pilkada. Kita istiqomahlah pada ajaran Islam. Ajaran Islam yang memberikan prinsip manajemen yang paling canggih, marketing yang paling canggih. Marketing paling canggih itu kan kejujuran. Itu dari mana? Dari Islam. Dalam riwayat Muslim mengatakan, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah
Sesungguhnya kejujuran itu menggiring kita kepada kebaikan. Kebaikan akan menggiring kita ke dalam surga. Saya sudah katakan tadi bahwa surga itu tidak hanya di dalam alam akhirat. Surga di dunia juga ada, walaupun hanya 1%. Surga di dunia untuk para pedagang tentu banyak untung. Surga dunia bagi alam pendidikan dia diikuti banyak orang pemikirannya, dan dia bermanfaat kepada banyak orang juga. Surga dunia kepada orang-orang ahli kesehatan banyak yang ditolongnya, dan dia bahagia dalam profesinya. Jadi dia bermanfaat kepada banyak orang. Tapi kita ada segelintir manusia yang dia kepada orang lain pun, kepada dirinya sendiri pun tidak bermanfaat, kepada dirinya malah merusak, apalagi pada orang lain. Padahal Rasulullah katakan, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih banyak bermanfaat kepada banyak manusia. Ini kepada dirinya sendiri pun dia tidak bermanfaat, bagaimana dia menolong orang lain? Dalam situasi pilkada, dalam situasi apapun, rujukan kita Al-Quran dan Sunnah. Kalau pemimpin yang baik, yang istiqomah dalam kebaikan, yang istiqomah pro umat Islam, yang istiqomah kemaslahatan umat. Umat di sini tidak saja umat Islam sebetulnya, semua umat. Jadi dia tidak hanya mementingkan pribadi golongannya saja, tetapi semuanya pun dia bisa bermanfaat. Inilah barangkali dan yang paling penting tadi, esensi istiqomah. Di samping malaikat turun, malaikat itu mengatakan nahnu auliyaukum. Ini paling penting dalam ayat 31-nya. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi betulnya kita nggak perlu bodyguard, karena Allah sudah memberikan bodyguard kepada kita. Kamilah yang akan mengawal Anda dalam kehidupan di dunia dan di alam akhirat. Jadi nuzulan min ghafurir rahim itu sebagai hadiah dari Allah. Jadi kalau kita istiqomah dalam melakukan semua perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan menurunkan malaikat sebagai bodyguard. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.